Sebentar, ini gangguan sebentar, kucing saya ini. Saya ngasih makan kucing dulu biar tidak ganggu ini. Ustadz Khalid sudah rawuh. Sama. Assalamualaikum Ustadz Khalid. Sudah direkam loh. Ya, tampil apa adanya saja. Kalau kita konsisten dengan Rabu pagi ini, insya Allah isu-isu itu sangat banyak sekali. Sudah siap Ustadz Bambang? Nggih, siap insya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahmatullahi alaikum. Para peserta Zoom webinar Zoominar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita akan selenggarakan kajian rutin kita bersama Enomics ya, bersama Circle Environment, Energy dan Economic. Untuk kesempatan pagi ini kita akan mengkaji energi, seputar energi yang akan disampaikan oleh Ustadz Bambang Irawan. Untuk itu, mari kita siapkan bersama-sama kehadiran hati kita, pikiran kita, semangat kita. Kita siapkan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Karena waktu kita terbatas, maka langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Bambang Irawan. Falyatafaddal maskura. Nggih, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, tadi disebutkan saya untuk menyampaikan masalah pengelolaan energi. Nah, ini eh, bukan masalah energi, tapi masalah lingkungan, khususnya masalah pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan di Indonesia. Gitu. Jadi bukan energi, mohon maaf ini Oke, masalah baik. lingkungan. Nanti kalau masalah energi nanti dengan Ustadz Khalid ya. Oke. Eh, yang pakarnya lebih mumpuni dibandingkan saya. Saya pikirnya orang lingkungan ya. Em, kita akan membahas tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan di Indonesia. Ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan yaitu pembangunan berkelanjutan dan versinya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pendekatan Islam dalam hal pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, di bumi ini, bukan hanya di Indonesia. Sebelumnya kita lihat sebentar tentang peraturan tentang pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan di Indonesia. Kalau kita lihat dari UUD 1945, pasal 33 ayat 3 itu dikatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ini artinya bahwa bumi, air, dan semua SDA yang dimiliki oleh negara dalam hal ini bangsa Indonesia ini yang mengelola, yang menguasai itu negara,
kemudian digunakan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Ya. Kemudian pasal 3 ayat 2 UUD 45 cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, ini eh, aset vital negara ini harusnya yang menguasai negara gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalkan itu ada perusahaan kelapa sawit sampai menguasai ratusan ribu hektar ya di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, Maluku dan sebagainya, ini secara teoritis kalau menurut UUD 45 ini sebenarnya nggak boleh karena sudah merupakan aset vital ya negara yang ini tidak boleh dikuasai oleh oleh swasta, oleh individu. Begitu juga dengan sumber daya tambang, mineral yang jumlahnya tak terbatas. Ini kalau menurut Undang-Undang 45, UUD 45, ini yang mengelola itu adalah negara, kemudian digunakan untuk semakmur-makmurnya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini teorinya kayak gini. Nah, beberapa waktu lalu ketika kita ada diskusi pagi pada Rabu pagi, itu saya menyampaikan peraturan di bawahnya. Nah, ini banyak sekali peraturan yang di bawahnya. Ini misalkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambahan mineral dan batu bara dan seterusnya. Ini ternyata pihak korporasi ataupun perseorangan bisa mengelola sumber daya alam yang jumlahnya tak terbatas. Ya, ini. Bahkan kalau kita lihat itu yang di DIY, saya ngomong itu yang di DIY, em, potensi sumber daya tambang DIY ini meskipun belum dilakukan pertambangan atau penambangan, ini sudah ada kapling-kapling ini milik PTA, PTB, PTC, PTD dan seterusnya. Itu sudah di kapling-kapling. Ini yang nanti akan mulai siapa. Cuma apa itu nanti untuk eksploitasinya itu harus ada perizinan lingkungan, perizinan macam-macam yang mana itu harus dilakukan sebelumnya ya ini. Namun kenyataannya sudah ada PTA, PTB, PTC yang sudah mengkapling-kapling. Ini yang itu kasus diisi. Nah, kalau yang di nasional kita lihat ya kompleks sekali. Mungkin saya tidak sampaikan di slide ini. Misalkan itu di Sulawesi itu di sana potensi tambang mineral eh, banyak sekali, tambang bausit, tambang besi dan sebagainya, nikel banyak sekali dan yang masuk itu adalah perusahaan-perusahaan Cina yang mana kalau kita lihat itu sekarang trennya itu dari perusahaan-perusahaan dari Cina itu sudah mulai masuk ya ke Indonesia. Kalau Sulawesi itu sepengetahuan saya itu mayoritas perusahaan-perusahaannya itu adalah perusahaan-perusahaan Cina ya. Sementara kalau yang di pulau lain ini masih dominasi itu dari perusahaan-perusahaan Amerika ya. Nah, kalau yang kita lihat yang di sana di Sulawesi itu kita bisa lihat saya dapat itu melihat atau informasi ini dari Jatam aktivis masalah lingkungan di bidang pertambangan yaitu LSM itu Jatam itu mengatakan bahwa rakyat di sana yang sebelumnya hidup damai sebagai seorang petani, pekebun atau nelayan dan sebagainya, mereka terganggu bahkan terusir dari hal pengelolaan sumber daya alam yang ada di sana yang sebelumnya itu bisa nanam kebun teh, nanam kelapa sawit dan sebagainya, mereka terpaksa harus harus diusir dari apa pengelolaan yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun demi itu izin pertambangan yang ada di sana. Dan kalau kita lihat di sana bentrokan fisik, penangkapan, bahkan yang lebih mengerikan lagi, aparat keamanan itu menjadi kalau saya bilang agak maaf itu jongosnya itu
itu para pengusaha dari Cina, sehingga ini memprihatinkan sekali gitu ya. Ini kasus yang ada di sana. Kemudian kalau kita lihat itu yang di Papua Freeport itu baru beberapa tahun ini sudah mulai dikembangkan smelter itu untuk mengolah biji mineral mentah menjadi setengah jadi, di mana ternyata ditemukan bukan hanya batu bara tapi ada emas. Bahkan di sana kalau diolah ini teman-teman metalurgi ini eh, bisa ditemukan unsur logam tanah jarang, di mana unsur logam tanah jarang ini bisa digunakan untuk sumber daya baterai. Ini kalau pengembangan itu mobil listrik atau motor listrik atau untuk keperluan yang lainnya, ini sangat penting sekali dan ini bisa ditemukan gitu ya. Belum lagi ada cadangan emas dan yang tidak kalah pentingnya ditemukan juga ada cadangan uranium meskipun itu harus prosesnya harus lanjut ya. Ya. Nah, eh, kenapa ini tidak terekspos ya, tidak terekspos ya, ini harus ada teknologi pengolahan lebih lanjut. Jadi bukan hanya sekedar nambang biji mineral ditambang kemudian diekspor gitu aja, namun harus ada proses pengolahan lebih lanjut dan yang ini kelemahannya adalah Indonesia belum mengembangkan itu gitu ya. Nah, sementara ketika itu sudah dikembangkan itu kalau diolah secara murni itu potensinya besar sekali, itu bisa diolah. Terus kenapa mereka diam? Baik itu para ahli tambang, ahli-ahli geologis dan sebagainya, metalurgi itu diam ya. Ya ketika mereka bekerja di sana dengan gaji yang besar, ya kesejahteraan yang bagus, akhirnya mereka diam gitu ya. Diam. Padahal itu mereka tahu bahwa itu ada potensi yang bisa dikembangkan gitu ya. Itu kenyataannya seperti itu. Sehingga ya kalau kita lihat masyarakat di Papua boleh katakan yang kaya akan sumber daya alam, tapi masyarakatnya mohon maaf itu masih sangat ya kurang lah, tuh terbelakang lah. Nah ini salah satu pembangunan yang atau penambangan yang orientasinya apa itu eksploitasi apa itu terus, tapi masalah kesejahteraan masyarakat sekitar ini kadang tidak terperhatikan gitu ya. Nah, ini adalah peraturan perundang-undangan itu tentang pengelolaan sumber daya alam. Nah, untuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perlindungan lingkungan hidup, ini sebenarnya ada banyak juga. Ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada PP 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya. Nah, eh, konsep pembangunan berkelanjutan ini merupakan sebuah konsep ya, yang mana ini tujuannya adalah untuk bahwa pembangunan itu bukan hanya sekedar eh, untuk kesejahteraan kelompok tertentu saja, namun juga bisa bisa melestarikan kondisi lingkungan yang ada di sekitar sehingga kalau kita lihat kegiatan pembangunan ini bukan hanya memenuhi kebutuhan generasi sekarang, namun juga harus memenuhi generasi yang akan datang. Nah, ini konsep pembangunan berkelanjutan ini dilatar belakangi atau diinisiasi oleh PBB ya, eh, yaitu tahun 1972 khususnya bahwa pembangunan lebih khusus lagi adalah eksploitasi sumber daya alam ini juga harus memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup. Nah, salah satunya yang tadi nomor 2 tadi bahwa ketika kita melakukan pemenuhan kebutuhan penduduk yaitu salah satunya dengan melakukan eksploitasi sumber daya alam ini juga harus memperhatikan generasi yang sekarang namun juga harus memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang ya. Nah, eh, saya ambil contoh bahwa Indonesia itu potensi sumber daya batu bara ini boleh dikatakan 10 besar dunia, 10 besar. Bukan negara terbesar dalam hal eh, kepemilikan atau potensi cadangan batu bara itu nomor satu dunia itu tidak. Kita itu 10 besar ya, kurang lebih 10 besar dunia. Ya. Namun beberapa tahun lalu pernah terjadi bahwa Indonesia
ini menjadi negara pengekspor batu bara terbanyak di dunia. Ya. Ini kita bukan negara potensi cadangannya paling banyak di dunia, tapi kita pernah menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia. Ini ya. Nah, kalau kita lihat itu negara lain kayak Rusia, Cina, Amerika, itu cadangan potensi batu baranya ini jauh di atas kita gitu ya. Kita lihat Cina, Cina itu potensi cadangan batu baranya itu sangat besar sekali dan rankingnya selalu ranking 3 atau ranking 4 ya di dunia ya. Ini eksploitasi cadangan batu bara ini untuk sekarang ini tidak semasif itu di negara lain. Bahkan Cina itu orientasinya impor-impor ngambil sumber daya batu bara murah dari negara lain, salah satunya Indonesia. Ini ya. Mereka yang cadangan batu baranya besar, tapi untuk melakukan eksploitasi itu tidak semasif itu kayak negara kita. Itu ya. Kenapa? Jadi suatu saat misalkan 100-150 tahun lagi habis, mereka baru akan melakukan eksploitasi gitu ya. Nah, secara besar-besaran, kalau Indonesia kita lihat dilakukan eksploitasi besar-besaran masif, nggak tahu gitu 150 tahun lagi, yang ini orientasinya bagaimana untuk generasi yang akan datang, nggak tahu. Ya. Nih, kemudian pembangunan berlanjut itu muncul karena adanya sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, namun eksploitasi terjadi terus-menerus. Nah, jadi ini konsep ini di latar belakangi sustainable development ini salah satunya ada SDA yang tidak dapat diperbarui ya. Kemudian yang berikutnya pembangunan berkelanjutan ini menggabungkan aspek ekologi, lingkungan, kemudian ekonomi, sosial budaya, politik, dan keberlanjutan pertahanan dan keamanan yang saling bergantung dan mempengaruhi. Ini konsep pembangunan berkelanjutan yang diinisiasi oleh PBB. Nah, dalam hal eh, konsep pembangunan berkelanjutan ini ada 5P ya yang ini mendasari. Yang pertama adalah people, yaitu seluruh aspek kehidupan manusia merupakan hal yang penting sehingga memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, kehidupan layak, pendidikan, hingga ini konsep mereka adalah adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Ya. Prinsip people ini menyangkut target SDGs nomor 1 sampai 5. Kemudian yang berikutnya planet, di mana kalau kita lihat prinsip ini berkaitan bahwa ketika kita melakukan eksploitasi sumber daya alam dan sebagainya, juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan, yaitu bumi dan seisinya itu jangan sampai sampai rusak. Ini prinsip yang kedua yaitu bagaimana bisa melindungi atau menjaga kelestarian bumi dari kerusakan. Ini sesuai dengan SDGs nomor 6, 12 sampai dengan 15. Kemudian yang ketiga prosperity itu bahwa pembangunan itu juga harus mewujudkan kemakmuran yang mana kemakmuran ini bisa di, dicapai atau diperoleh untuk ini seluruh seluruh sosial atau tingkatan strata masyarakat baik itu golongan atas sampai golongan bawah, ekonomi atas sampai itu ekonomi bawah itu harus harus bisa terjadi jadi kemerataan ya. Kemudian yang berikutnya peace atau perdamaian ya. Eh, di sini masyarakat ketika dilakukan upaya penambangan atau sumber daya alam dan sebagainya atau pembuangan dan sebagainya ini tidak ada semacam kekerasan atau ancaman sehingga terjadinya konflik horizontal atau vertikal antar masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, antar masyarakat dengan perusahaan ini tidak terjadi gitu ya. Nah, namun kalau kita lihat itu kasus yang itu di Sulawesi ini bentrok antara masyarakat dengan apa aparat di mana aparat itu kepanjangan tangan dari pengusaha ini terjadi hampir setiap hari ini ya karena apa masyarakat ingin mempertahankan tanahnya itu biar tidak diserobot oleh pihak asing yaitu pihak perusahaan tapi nyatanya malah yang melakukan tindak kekerasan itu
itu malah sebenarnya malah aparat di mana itu melindungi dari para pengusaha. Gitu ya. Nah, kenapa itu bisa bisa terjadi? Nah, itu tadi kembali ke peraturan perundang-undangan yang ada. Karena di peraturan perundang-undangan yang ada bahwa sumber daya alam, khususnya mineral tambang dan sebagainya itu ini bisa dikuasai oleh korporasi atau perseorangan yang mana mereka mempunyai kemampuan modal untuk melakukan eksploitasi sehingga ketika sudah izin sudah diberikan kepada mereka maka masyarakat kecil tidak mau ya harus harus patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan mereka dilindungi gitu ya. Kemudian yang berikutnya partnership yaitu kerjasama ya kerjasama dari semua stakeholder yang ada dari pemerintah, sektor privat dan masyarakat yang mana mereka bisa saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Nah, secara garis besar bahwa pembangunan berkelanjutan itu harus menggabungkan dari aspek lingkungan, aspek ekonomi, aspek sosial, yang mana ini harus saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah konsep pembangunan berkelanjutan menurut menurut ya ini dari yang dinilai oleh PBB ya. Nah, eh, kemudian kalau kalau menurut Islam bagaimana dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan khususnya sumber daya alam ya yang ada di bumi ini. Eh, kita lihat bahwa ada tiga hal. Yang pertama masalah kepemilikan, yang kedua masalah distribusi, kemudian yang ketiga masalah pengaturan dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama itu masalah kepemilikan. Di dalam suatu hadis bahwa yang intinya bahwa umat Islam atau manusia itu berserikat atas tiga hal, yaitu em, apa? Saya lupa tanah, api dan tanah, Akala api wal dan ma'wan. ya air itu ya. Ya. Nah, bahwa kepemilikan barang itu ada tiga, yaitu barang milik individu, barang milik milik negara, dan barang milik milik umum. Ya, barang milik milik umum. Nah, kalau kita lihat yang sekarang ini terjadi pencampur aduan antara kepemilikan barang tadi ya. Barang milik pribadi, barang milik umum, barang milik eh, negara ini dicampur campur adukkan. Sumber daya mineral tambang yang jumlahnya tak terbatas ini bisa dikuasai oleh swasta. Ini kan ironis ironis sekali itu ya. Nah, ini nih yang pertama. Jadi ada pencampur aduan antara ketiga jenis barang barang tadi. Kemudian yang kedua, hal yang jadi permasalahan adalah masalah distribusi sumber daya kekayaan atau sumber daya alam. Ketika suatu negara atau negara ini mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, kemudian hasilnya ini ternyata eh, pendistribusiannya tidak merata antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Ada wilayah yang miskin, ada wilayah yang kaya dalam hal pendapatan daerahnya. Namun ini hanya tertumpu pada sekelompok kecil saja, yaitu para konglomerat atau para para pengusaha kaya saja gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam hal sekarang ini pertumbuhan itu adalah lebih kepada pertumbuhan ekonomi ya. Namun masalah kemerataan itu tidak tercapai ya, ya. Ya. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga adalah bagaimana dalam hal ini tata kelolanya, tata kelolanya atau prinsip yang mendasari pengelolaannya. Nah, kita lihat bahwa dalam hal sistem pengelolaan itu sumber daya alam eh, mungkin lebih kepada ideologi yang melatar belakangi kan. Kita lihat ada ideologi di dunia ini ada tiga yaitu sosialis, komunis, kapitalisme liberal dan itu Islam. Nah, kalau itu kita masih menerapkan sistem kapitalisme liberal, kemudian sosialis dan komunis, maka tiga hal yang tadi saya sebutkan, misalkan kepemilikan barang itu nggak boleh dicampur adukkan, kemudian masalah distribusi atau kemerataan
ini tidak akan tercapai sehingga ya orang itu atau manusia itu hanya mimpi saja itu akan terjadi kemakmuran yang bisa adil, makmur dan merata. Ini sangat sulit sekali. Jadi kalau kita lihat di UUD 45 menyebutkan bahwa sumber daya yang ada yang dimiliki oleh bangsa ini, tanah, air, bumi dan seterusnya itu dikelola oleh negara, digunakan kemakmuran oleh untuk masyarakat, yaitu hanya menara gading kalau menurut saya, karena konsep yang melatar belakang atau melandasi dalam pengolahan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini ada sistem kapitalisme liberal kalau di Indonesia. Nah kalau di tempat lain ada yang menerapkan sistem sosialis gitu ya. Nah ini sangat tidak mungkin sekali, dan yang bisa mungkin dia ya konsep Islam tadi, yaitu masalah kepemilikan barang itu bisa secara tegas diatur, kemudian masalah distribusi juga bisa terjaga, kemudian ada jaminan dari negara bahwa itu bisa terlaksana ini ya. Namun kalau dalam kondisi yang sekarang ya nanti yang jelas kesenjangan itu akan terus terjadi, dan eksploitasi sumber daya alam oleh pihak swasta, korporasi atau perseorangan ini akan makin masif, dan masyarakat ini tidak akan berdaya ketika menghadapi mereka-mereka yang berada di tampuk kekuasaan atau oligarki, itu semacam itu. Mungkin diskusi apa yang bisa sampaikan ini dulu, nanti kita bisa lanjutkan diskusi. Demikian dari saya. Saya kembalikan pada uh, Ya, Ustadz Yuwana. ya, terima kasih sekali Ustadz Bambang Irawan yang telah memaparkan begitu menohok kita ya. Ternyata ada insight-insight yang perlu kita pahami bersama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan maupun dengan pendekatan Islam yang telah dipaparkan beliau tadi. Mohon izin Ustadz, nanti PowerPoint-nya bisa dikirimkan ke panitia gitu. Oke, siap. Kita masih ada waktu untuk diskusi. Monggo kami persilahkan kepada audiens sekalian untuk menyampaikan barang satu atau dua pertanyaan, kami persilahkan. Baik ya, Tarat. Monggo Ustaz. Ya, topik sustainability atau topik-topik berkelanjutan dari lingkungan ini saya kira satu topik yang lagi hektik ya. Nah, kalau dalam pandangan saya memang tugas dari Bank Dunia, IMF, dan juga lembaga-lembaga dunia adalah membuat topik-topik yang akan dikerjakan bersama gitu. Kalau dulu Millennium Development, sekarang Sustainability Development gitu. Nah, yang sebetulnya di tahun 2010 setelah financial crisis di Amerika itu Bank Dunia juga sudah membuat warning ya bahwa salah satu hal yang penting yang menjadi isu dari keberlanjutan itu adalah penerapan sistem keuangan penganggaran berbasis defisit oleh negara-negara ya, termasuk negara maju dan berkembang. Karena 40% dari GDP average itu di setiap negara itu disumbang oleh negara. Nah, sehingga pertanyaannya adalah ketika negara ini melopori satu bentuk pembangunan yang eksesif, maka yang lain pun ikut. Nah, maka saya melihat sebetulnya pelakunya atau yang perlu disoroti tidak hanya swasta, tetapi juga negara. Gitu. Nah, masalahnya adalah negara ini berada di dua kaki. Satu sisi dia adalah regulator, gitu ya. Di sisi lain dia adalah pemain. Nah, maka kalau pemain juga sebagai regulator, ini ya yang terjadi adalah double eksploitasi. Maka penting untuk sejak 2010 pun UN atau Bank Dunia pun memberi satu rekomendasi bahwa dikurangi bentuk-bentuk pembangunan yang eksesif dan model tata kelola keuangan fiskal yang berbasis defisit itu yang terlalu eksesif juga. Nah ini, kalau menurut saya
apa yang disampaikan oleh Dr. Agus Bambang tadi cukup relevan kaitannya dengan kita juga perlu memahami bahwa yang mengeksploitasi tadi memang tidak hanya swasta tetapi juga negara. Nah, oleh karenanya saya kira kira-kira gitu kalau menurut Dr. Agus gitu ya. Apakah memang ini negara itu setelah banyak tadi ya disampaikan beberapa prinsip berkenaan dengan ini. Pada akhirnya ketika piramida suatu pembuatan keputusan yang paling atas itu adalah regulasinya seperti apa. Masyarakat pengennya seperti apa, terus kemudian civil society dan kemudian korporat seperti apa, dan yang puncaknya hierarkinya kan harusnya regulasi dari satu keputusan atau satu kondisi di suatu negara itu adalah bagaimana pemerintah itu mengatur. Nah, setelah melihat seperti ini, kan menjadi pertanyaan gitu. Harusnya pemerintah yang punya peran, tetapi dalam tanda kutip blame victim ya, seolah-olah dia adalah yang tidak memiliki apa-apa. Yang merusak itu kan perusahaan-perusahaan gitu. Yang merusak lingkungan itu kan perusahaan sawit, perusahaan tambang, perusahaan ini gitu. Nah, apakah dalam konteks ini pemerintah, terus kemudian dari pemerintah daerah sampai pusat, itu menurut Mas Bambang itu juga mendapat keuntungan nggak sih? Atau jangan-jangan ya perusahaan itulah yang mensponsori negara kita ya? Pripun Mas Bambang itu beberapa isu yang saya ketahui. Oke, langsung aja Ustaz, langsung saja. Saya ambil contoh itu. Kita itu kaya akan sumber daya alam, salah satunya batu bara. Nah, batu bara. Nah, dari sumber daya alam batu bara itu yang dieksploitasi oleh korporasi ataupun oleh BUMN, itu badan usaha milik negara, yang masuk ke kas negara itu adalah pajak. Ya, pajak ya. Dan saya lupa besarannya, tapi besaran yang itu pajaknya itu nggak nyampe 20% itu ya. Nggak nyampe 20%. Jadi kalau misalkan ada sebuah perusahaan menambang batu bara, maka yang masuk ke kas negara itu adalah pajak. Pajak itu dari nambang batu bara itu sekitar 20%. Nanti bisa dicek lagi itu di peraturan perundang-undangan yang ada, kurang lebih 20% gitu ya. Nah, saya berpikir kalau itu cuma 20%, sementara itu adalah barang milik, saya ngomong ini barang milik umum ya barang milik umum yang mana itu dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebagai kemakmuran rakyat. Ya kita itu kaya, tapi ya yang masuk itu ya nggak seberapa gitu. Karena nambang itu kan sebenarnya, kalau nambang batu bara itu sebenarnya kalau sudah diketahui cadangannya tidak begitu susah gitu ya. Jadi perusahaan lokal kecil aja itu bisa melakukan, sehingga banyak yang mubazir terbuang percuma, yang itu dikuasai oleh, keuntungannya itu lebih banyak kepada si pemilik perusahaan tadi gitu ya. Sehingga negara itu tidak mendapatkan manfaatnya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini banyak elit politik atau pejabat yang mereka itu sebagai pengusaha, namun juga sebagai pejabat pemerintah, ya. Entah itu bupati, entah itu gubernur, bahkan menteri. Nah, mohon maaf, saya tidak akan nyebutkan nih namanya. Mereka itu adalah para elit politik, pejabat pemerintah, namun mereka itu juga pengusaha gitu ya. Sehingga ketika membuat kebijakan, ya tentunya kebijakannya itu akan sangat berdampak, lebih mengutamakan kepentingan bisnis atau perusahaannya ini. Sehingga keberadaannya ketika itu seorang pengusaha ketika sudah jabat, ya dia itu harus melepaskan itu, diserahkan kepada orang lain, sehingga ketika dia itu harus netral, bisa bersifat adil, namun nggak bisa itu seperti itu. Dan kita lihat bahwa peraturan perundang-undang yang ada ini syarat dengan dari titipan-titipan dari para pemilik kepentingan tadi, khususnya dari para pengusaha, yang mana
peraturan perundang-undangan yang ada ini banyak menguntungkan bagi para pengusaha. Coba kita lihat itu undang-undang minerba, undang-undang itu omnibus law. Kemudian yang barusan yang terakhir itu adalah masalah omnibus law untuk kesehatan. Ini ternyata lebih banyak undang-undang itu lebih menguntungkan kepada para pemilik cuan ya, para pemilik korporasi besar ya. Sehingga kalau dilihat bagaimana perannya sangat-sangat saya sangat gimana ya ironis sekali para pejabat memfasilitasi para pengusaha itu untuk melakukan eksploitasi khususnya dalam hal ini sumber daya alam di Indonesia itu sebesar-besarnya untuk kepentingan mereka ya. Jadi mereka lebih memfasilitasi sehingga ketika sudah terikat dengan peraturan undang-undang yang ada nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Misalkan itu beberapa waktu lalu di Kulon Progo ini ada penambangan pasir di sungai oleh sebuah perusahaan. Nah, ketika ada komunitas masyarakat yang peduli lingkungan itu mengkritisi, eh, istilahnya menasihati, melakukan aksi, itu malah bisa kena sanksi hukum gitu ya. Ya, ya. Ini dilihat dari peraturannya ini kurang berpihak sih, berpihak kepada masyarakat meskipun ada peraturan yang lainnya tentang perlindungan lingkungan, misalkan PP 22 tahun 2021 memang di situ bagus itu dalam hal pengelolaan lingkungan ya. Namun kalau dibenturkan dengan peraturan-peraturan yang lainnya, wah ini kontradiktif tadi ya. masih sangat lemah sekali ya, masih sangat sangat lemah sekali dan khususnya bagi masyarakat kecil ini sangat rentan. Iya, iya. Demikian itu jawaban saya dari itu. Ya, artinya memang ada terkonfirmasi pertanyaan Ustadz Ihda tadi dengan statement Ustadz Agus Bambang Irawan ini bahwa memang eksploitasi antara regulator dengan pelakor regulator dengan pelaku usaha atau tadi sempat disebut oleh Ustadz Bambang oligarki ya, oleh oligarki penguasa yang sekaligus menjadi pengusaha. Kalau satu perusahaan pengusaha, kalau dua perusahaan penguasa. Tuh. Tapi menarik juga sebetulnya Ustadz kalau sayang waktu kita terbatas ya. Kalau dilihat dengan kacamata Menteri ESDM-nya itu kan selama ini nggak ada suaranya kan Pak Arifin Tasrif. Walau alam kemana. Termasuk isu-isu pengelolaan sumber daya alam ini sekarang ini lagi ramai juga Ustadz sebetulnya untuk bahan rekomendasi kajian kita berikutnya mungkin ketika Presiden Jokowi membuat kebijakan hilirisasi tambang itu yang nikel, kasus bauksit itu menarik sekali kalau nanti di momen yang akan datang mungkin kita bahas lebih lanjut. Tentu ada proses smelterisasi ya. Tadi Ustadz Bambang sampaikan juga smelterisasi Ya. itu sesungguhnya Cinaisasi. Karena investasi asing dari Cina besar-besaran di smelter itu. Ada juga Yang smelter itu sebenarnya itu bagus, pada prinsipnya itu bagus. Jadi istilahnya mengolah sumber daya mineral tambang itu diolah, dimurnikan lagi sehingga menjadi bahan baku yang nilainya itu jauh lebih tinggi. Cuma yang jadi masalah ini Indonesia belum mandiri dalam hal penguasaan teknologi smelter sehingga banyak campur tangan asing, salah satunya Cina. Kembali lagi yang diuntungkan itu bukan kita tapi perusahaan-perusahaan asing. Nah, ini juga dilematis itu kayak itu. Kemudian kalau mau dilakukan itu beberapa waktu lalu ini IMF itu sempat menegur Indonesia, ya, betul, jangan begitu dilakukan itu hilirisasi hilirisasi dengan itu. itu pembuatan semester itu. Mereka istilahnya pengen menuntut pasar nggak sesuai dengan prinsip pasar bebas itu loh. WTO, Eropa atau IMF melanggar dan WTO. sebagainya itu mereka nggak terima, nggak terima. Demikian. Iya Ustadz, iya.
Makanya ini sebenarnya menarik sekali kajian pengelolaan sumber daya alam kita ini ditinjau dari prinsip lingkungan maupun ekonomi, karena ini menjadi satu kesatuan pandangan yang kemudian kita tidak bisa lepaskan antara satu dengan yang lain. Tapi sayang sekali, mohon maaf para hadirin sekalian, karena waktu kita sangat mepet sekali ya. Insya Allah Rabu depan kita akan laksanakan kajian serupa, rutin insya Allah kita laksanakan. Semoga Allah menguatkan kita. Terima kasih Ustadz Agus Bambang Irawan, terima kasih Ustadz Ida Faiz, terima kasih Ustadz Khalid, terima kasih Ustadz Wiji, dan terima kasih semuanya hadirin yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Saya mohon maaf selaku moderator harus menutup acara ini karena waktu kita memang sangat terbatas. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selaku moderator saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.